saudara lihat aja, yang kita BPD-nya ada dan ini dibuka, Pak. Salah satu buktinya adalah kami dari pemerintah desa di Kabupaten Bekasi sudah membuka plan, baik itu pemasukan dan pengeluaran. Saya kira sudah jelas ya. Ada pendapat pemohon tentang poin 2 ini? Cukup jelas? Jadi seperti yang dikatakan oleh termohon tadi, yang namanya bengkok atau TKD itu adalah milik daripada desa. Artinya ketika kami memohonkan informasi tentang surat tanda terima setoran itu kan asetnya aset desa. Ada konsekuensi bagi si penyewa. Tadi yang dilindungi oleh tadi kekayaan atau dan sebagainya. Kenapa dia mesti menyewa tanah TKD kalau dia khawatir terhadap kekayaannya diketahui oleh orang lain, kan gitu Pak. Sederhana buat saya begini, terjadi tidak proses sewa menyewa itu berdasarkan peraturan perundang-undangan? Itu dulu pertanyaan saya kepada barangkali mungkin kepada Pak Sekdes, karena dalam produk hukum Pak Sekdes ini yang lebih memahami kan gitu majelis. Itu pertanyaan saya ini Pak Sekdes. Tahun 2019 dan 2020 terjadi tidak transaksi yang sebenarnya yang dimemorandumkan atau ditetapkan di dalam peraturan. Karena ini ada kaitan sebetulnya dengan permintaan kita yang kemarin, peraturan Desa Waringin tentang pengelolaan tanah kas desa majelis. Itu ada peraturan turunan daripada permintaan ini sebetulnya. Makanya kan ini kan jadi agak panjang gitu karena poin 2 di dalam permohonan kita ini digabung di poin 1-nya. Demikian majelis. Makanya kalau pihak pemerintah desa memiliki peraturan desa tentang pengelolaan tanah kas desa ini selesai majelis. Baik. Tapi para pihak tidak melakukan penggalian karena ruang lingkup sengketa informasi itu hanya pada permohonan dokumen. Nah, sepanjang dokumennya itu jenisnya terbuka dan termohonnya kemudian atau badan publik kooperatif untuk memberikan dokumen tersebut, selesai sebenarnya. Mau diapakan dokumen tersebut? Nah, kalau terjadi sengketa baru digali tujuan pemperolehan dokumennya buat apa itu digali. Kalau tidak sempat masuk sengketa itu urusannya antara para pihak saja. Kemudian misalnya sudah diberikan, itu mau dikelola seperti apa itu kembali kepada tujuan yang sebaik-baiknya dari pemohon informasi dimanapun. Nah, kembali ke konteks pembahasan kita di poin kedua ini, saat barusan sudah dijelaskan bahwa tetap berarti tidak bisa diberikan dalam konteks khusus bukti setorannya saja, tapi dalam bukti perdes dan lain-lain sepanjang terbuka itu menjadi kewajiban negara publik untuk membukanya, dan itu menjadi informasi terbuka yang bisa diikuti oleh para pihak, termasuk di dalamnya dalam seluruh mekanismenya diikuti oleh juga bukan cuma pemerintah desanya tapi oleh seluruh jajarannya, termasuk kalau masyarakat ingin tahu bisa melalui seluruh pihaknya termasuk di dalamnya ya, termasuk apakah para peserta musyawarahnya bisa dimintakan permohonan, termasuk sekarang pada konteks ini berarti memohon kepada pemerintah desanya kan begitu ya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan untuk yang kedua bahwa telah tergali bahwa informasi terbuka kecuali ada beberapa yang menyangkut data pribadi saja yang tidak mungkin dibuka oleh karena ada ketentuan yang membatasinya. Nah, itu nanti akan terlihat dalam pemenuhan amal putusannya seperti apa, pemenuhannya seperti apa, akan kita lihat seperti apa nanti. Baik ya, kita masuk ke poin ketiga ya. Poin ketiga mengenai buku inventaris aset desa Waringin Jaya yang tadi kalau tidak salah tangkap dari termohon jawabannya juga maksudnya sama gitu, tidak bisa diberikan karena ada sifatnya ada yang pribadi. Punya contoh tentang buku inventaris Pak? Buku inventaris aset desa di mana kira-kira kemungkinan ada yang dikecualikannya Pak? Di sini ada mungkin nanti kita pakai lagi Pak, karena di sini ada kaitan dalam pokok yang disewakan dan itu termasuk inventaris desa. Jadi kan sebagaimana pasal 17 huruf H itu data pribadi keuangan seseorang. Baik, bisa nggak dibatasi sekarang bukti inventarisnya tanpa menyertakan pihak ketiga, hanya inventaris desa berupa aset-aset desa tuh, mau tanah, mau gedung, mau tiang listrik, mau pohon kelapa, pohon asam, jalanan itu bisa nggak tanpa menyebutkan
data yang ketiganya. Silakan. Terima kasih, otomatis. Kemarin kita coba, ini kan kebetulan pemerintah Desa Walengjaya ini periode 2018-2024 Pak. Saya coba memberikan alurnya kaitan dengan pengadaan buku inventarisir. Itu yang mengadakan adalah bukan desa sebetulnya. Yang mengadakan adalah dari pihak Dinas DPMD, Dinas Pemerintah Masyarakat dan Desa di Kabupaten Bekasi. Nah, kemarin kita konfirmasi ke pihak Dinas, memang untuk di periode 2018 belum diadakan untuk pencetakan buku. Makanya di Desa Walengjaya ini masih jadi satu dibuatnya secara standarnya dulu, karena memang dari pihak pemerintah Kabupaten Bekasi kita belum melakukan penyetakan massal terkait buku inventarisir desa dan buku-buku lainnya. Seluruh desa yang lain pun sama. Ya, 180 desa dan 7 kelurahan kita juga belum. Termohon maksudnya mau menyatakan bahwa tidak menguasai dokumen ini. Iya, kira-kira seperti itu. Tidak memiliki, tidak menguasai. Tidak menguasai. Dibuat lebih sederhana, bentuknya juga tidak mungkin. Barangkali bisa dibuat lebih sederhana. Ada berapa jumlah inventarisir Desa Walengjaya barangkali? Ya, karena kita kan mengingat asas legalitas yang dimiliki oleh pejabat di desa tersebut. Jadi asas legalitasnya itu memang belum disediakan oleh BPD ya, Badan Masyarakat Desa, Pembina Masyarakat Desa ya. Jadi kalaupun ada itu tidak standar. Jadi kami sulit untuk mempertanggungjawabkan. Baik, pertanyaan berikut termohon, apakah termohon bersedia memberikan surat jawaban yang isinya keterangan seperti itu, keterangan bahwa pihak Desa Walengjaya belum bisa memberikan dokumen tersebut oleh karena belum kewenangannya, belum dikuasai dan ini menjadi kewenangannya dinas terkait. Bersedia Pak membuat surat itu? Bersedia. Silakan, ada pandangan dari termohon. Poin 3 ini. Untuk poin 3 barangkali sedikit dari kami. Silakan. Di tahun 2016 Menteri Dalam Negeri itu mengeluarkan Permendagri 1 tahun 2016 tentang aset desa. Nah, di dalam peraturan menteri tersebut sudah dijelaskan. Barangkali kami hanya minta gitu kan kepada pemerintah desa ini keterangannya. Bermula tadi seperti dari TKD Pak. TKD itu berapa sih jumlahnya? Itu aja dulu. Kita nggak minta inventaris yang secara rinci. Terus dari gedung, berapa luas gedungnya? Itu masa nggak bisa sih pemerintah desa menilai asetnya? Sementara aset itu didapat dari pendapatan asli desanya dan APBDes-nya. Kan begitu Mas. Kok ini tidak dikuasai oleh pemerintah desa dalam hal ini termohon tentang buku inventarisir asetnya sendiri. Setiap tahun mungkin ada belanja barang, belanja modal, mesti kan menguasai itu. Jadi itu yang kita maksud. Termohon memahami mengenai Permendagri 2016 ini? Ya, kami memang memiliki tapi tidak sesuai standar. Dan kami pemerintah desa itu kan adalah pemerintah administrator. Jadi bertindak dan berbuat berdasarkan peraturan yang terbaru. Dan peraturan terbaru inventaris buku inventaris desa itu ada di dinas DMPPD. Ya, tidak dikuasai. Jadi saya pun dikuasai itu tidak standar dan harus dikonversi dengan standar yang ada di kabupaten. Oke. Dari pemeriksaan terakhir ini di poin ketiga juga mengandung evaluasi bagi kita sekalian bahwa badan publik itu memang ada kewajibannya kalau memang menguasai dan terbuka, bahkan tidak dimohonkan pun ditayangkan atau tidak dimohon, tidak ada yang minta pun kewajibannya menjadi informasi yang harus tersedia setiap saat. Kalau harus diupdate oleh lembaga terkait maka menjadi informasi berkala yang harus lihat waktunya kapan harus diupdate. Dan itu tadi tidak diminta pun bahkan sudah harus menyediakannya, itu apalagi diminta. Terkait situasinya yang belum siap, belum standar, ini menjadi catatan kembali kepada publiknya. Bagaimanakah kinerja pengurusan dokumentasi arsip-arsip termasuk aset-aset pemerintah yang itu masih belum berjalan baik. Itu akan nanti tentu dalam kajian lain.
dalam kajian lain yang itu menjadi ranah lain, untuk itu menjadi catatan penting buat badan publik, dan itu akan jadi evaluasi. Oleh karenanya kembali kepada poin kita ini yang ketiga, ketika termohon merasa mengaku belum menguasai dokumennya, barusan kami sudah memberikan penegasan apakah bersedia memberikan surat keterangannya yang berisi semua yang tadi disampaikan. Jawabannya menyatakan sudah bersedia. Nanti ketika misalnya pemohon menerima surat itu dan kemudian surat yang digunakan untuk apa, tentu itu menjadi hak pemohon dan tentu sebaiknya digunakan untuk hal-hal sebaik-baiknya. Betul begitu ya? Jelas ya? Jelas. Baik, sebelum kami tutup, barangkali ada yang disampaikan anggota majelis? Cukup? Cukup ya? Dari termohon cukup ya? Baik. Hadirin sekalian, para pihak yang kami hormati, sudah cukup panjang pemeriksaan persidangan kita khusus untuk agenda pembuktian dan adjudikasi. Oleh karena kami melihat sini sudah sangat cukup, maka pada persidangan selanjutnya nanti akan langsung diagendakan mengenai jadwal pembacaan langsung putusan dari majelis, dan seperti biasa nanti jadwalnya akan diberitahukan dan diundang kembali lagi untuk kepada para pihak yang dapat menghadiri sidang pembacaan putusannya. Oleh karena itu maka sidang sengketa informasi hari ini dengan nomor registrasi 2015 garis miring KB1 garis miring PFI garis miring KI strip JBR garis miring 3 Romawi garis miring 2022 antara pemohon Lukman Nur Hakim terhadap termohon pemerintah Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung-Waringin, Kabupaten Bekasi, dengan ini ditunda untuk sidang pembacaan putusan. Sidang adjudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa untuk kontestasi yang termohon pada hari ini ditutup dan dilanjutkan ke persidangan selanjutnya. Jadi semuanya menggunakan proses sidang. Jadi silakan.